Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanto nasu demu channel RUE Yokoso. Bersama saya Gede Junedi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal SSW Kaigo. Sebelumnya gimana bro? O genki desu ka? Semoga sehat selalu. Oke, bagaimana cara menjawabnya dan bagaimana trik-triknya? Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas soal-soal tersebut. Baiklah bro, kita masuk ke soal yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. Jiko kete o shieng suru ue de haku subeki nayo toste tekisetsu na mono o hitotsu erabinasai. Oke, kita bedah dulu ya soalnya per kata atau per kanjinya ya. Kita bahas dulu. Jiko kete. Jiko kete itu kalau kita pecah kanjinya menjadi dua, yaitu jiko dan kete, yang dimana artinya jiko itu jibung atau diri sendiri gitu ya. Kete itu memutuskan sesuatu gitu ya. Shieng suru jadi bantuan gitu ya, bantuan. Uede haku subeki nayo toste, jadi hal apa yang harus kita perhatikan untuk membantu agar pasien tersebut mampu memutuskan suatu keputusan oleh diri sendiri gitu ya. Maksudnya apa hal yang penting atau bantuan apa yang harus kita berikan atau poin apa yang harus kita perhatikan gitu ya. Itu pertanyaannya. Oke, kita lihat pilihan jawabannya ya bro ya. Nomor 1 itu kazoku no iko. Nomor 2 itu Kaigo o hitsuyoto suru hitono kibo. Nomor 3 Ishino handang. Nomor 4 Kezai jokyo. Oke, sebelumnya kita artikan dulu ya dari keempat pilihannya tersebut. Yang pertama itu kazoku iko. Jadi kazoku ya keluarga. Kazoku no iko itu artinya pendapat dari keluarga atau saran atau keinginan dari keluarga gitu ya. Yang kedua, kaigo o hitsuyoto suru hitono kibo. Jadi artinya pasien tersebut ya, harapannya atau keinginannya dari pasien tersebut. Kemudian yang ketiga, ishino handang, yang artinya itu keputusan dari dokter ya, atau isya gitu ya, isi itu ya. Kemudian yang terakhir kezai jokyo atau keadaan ekonomi. Ya kira-kira kalau soalnya tadi ya pertanyaannya seperti tadi, terus dari keempat ini kira-kira mana jawaban yang benar ya? Silakan saya kasih waktu 5 detik untuk mengisi ya. Baiklah, gimana, udah pada mengisi atau udah ada yang tahu kira-kira mana nih jawaban yang benarnya ya? Oke. Kita lihat ya jawabannya, yaitu nomor 2 ya teman-teman. Kenapa jawabannya nomor 2? Ya, jadi poin pentingnya apabila kita ingin melakukan bantuan apapun terhadap pasien gitu ya. Kalau ini kan tadi bantuannya jiko kete ya, jiko kete. Jadi poin pentingnya adalah kita itu harus berada di posisi pasien gitu ya. Jadi kalau tadi dari 4 soal atau 4 jawaban yang sudah dijelaskan, nomor 2 inilah yang memposisikan kita itu berada di pihak pasien gitu ya. Karena apapun juga kebutuhan pasien itu kan hanya pasiennya sendiri yang tahu gitu ya. Ya walaupun ada keluarganya gitu ya, tapi keluarganya juga kan belum tentu tahu keadaan pasiennya sendiri. Hanya pasien tersebutlah yang tahu keadaannya sendiri. Makanya dalam keadaan apapun memberikan bantuan itu kepada pasien harus berada di posisi pasien tersebut. Jadi seperti itu bro penjelasannya. Oke, baiklah, kita masuk ke soal yang kedua ya. Mari kita baca bareng-bareng. Haisetsu no kaigo ni kansuru sugi no kijitsu no uchi tekisetsu na mono o
hitotsu erabinasai. Jadi soal ini mengenai bantuan eliminasi ya. Haisetsu Kaigo itu bantuan eliminasi. Jadi dalam bantuan eliminasi ini hal apa yang harus kita perhatikan atau hal apa yang benar gitu ya mengenai bantuan eliminasi tersebut. Mari kita baca pilihan jawabannya. Yang pertama, geri no toki wa suibung o toru koto o hikairu. Jadi geri ini diare gitu ya. Apabila terjadi diare, suibung o toru. Jadi suibung o toru itu hidrasi gitu ya, atau mengambil cairan minum gitu contohnya ya, suibung o toru itu. Oh, hikairu harus dihindari katanya. Ya, gimana kira-kira nomor 1 ini? Kemudian jawaban nomor 2, benpi no kaizen ni undo wa kankei nai katanya. Benpi ini jadi kebalikan dari geri ya. Tadi kalau geri itu diare, kalau benpi itu sembelit gitu ya kebalikannya. Benpi no kaizen nih, jadi untuk memperbaiki sembelit atau apa ya, menyembuhkan itu ya, memperbaiki agar tidak sembelit itu, undo wa kankenai katanya. Jadi olahraga itu tidak ada hubungannya dengan olahraga. Gimana kira-kira ini nomor 2 ini? Kemudian nomor 3, sekkyoku teki ni omutsu o shio suru katanya. Jadi dipakein omutsu aja katanya gitu kan. Gimana kira-kira nomor 3 ini? Kemudian yang terakhir, puraipasi ni hairyu suru. Jadi memperhatikan privasi pasien itu ya saat melakukan bantuan eliminasi. Kira-kira jawaban mana yang benar? Silakan 5 detik untuk menjawab. Baik, bro sekalian, gimana jawabannya? Kita bahas ya, kita buka ya jawabannya. Jawaban yang benar yaitu nomor 4 ya. Betul, nomor 4 ya. Jadi dalam memberikan bantuan eliminasi ini sudah pasti ya, ini kihong gitu ya. Jadi dasarnya contohnya kita sedang melakukan bantuan eliminasi di toilet, masa pintunya nggak ditutup gitu ya, masa privasinya nggak dijaga gitu ya. Jadi bro sekalian, salah satu tips untuk menjawab soal-soal seperti ini apabila Prof tidak tahu materinya gitu ya, cukup dengan menggunakan logika saja. Karena apabila kita menggunakan logika saja dari keempat pilihan jawaban tersebut, kayaknya nomor 4 ini gitu ya yang paling logis gitu ya. Apabila kita sedang melakukan bantuan eliminasi, ya pastinya privasi pasien ini harus kita jaga gitu ya. Oke, jawaban nomor 2 ini yaitu 4 ya. Oke bro sekalian, kita masuk ke soal nomor 3. Mari kita baca bareng-bareng lagi ya. Rokani tomonau koresa no karada no henka ni kangste tadashimono o hitotsu erabinasai. Jadi pertanyaan nomor 3 ini membahas mengenai degenerasi gitu ya, atau roka gitu ya, rokani tomonau. Jadi apabila terjadi degenerasi kepada lansia atau koresa gitu ya, karada no henka, apa sih yang terjadi perubahan terhadap tubuhnya gitu kan? Kira-kira apa nih? Kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya ya. Nomor 1, kojingsa wa sukunai. Jadi kojingsa itu perbedaan antara individu gitu ya, kojingsa. Sukunai katanya. Jadi dalam artian kalau nomor 1 ini artinya hampir semua lansia itu kemungkinannya perubahannya sama gitu. Jadi kojingsa wa sukuna itu tidak terlalu beda gitu perbedaan antara individunya itu. Kira-kira nomor 1 ini gimana ya? Oke, lanjut nomor 2. Hikui oto wa kikoe nikuku naru. Ya, jadi hikui itu artinya rendah gitu ya. Dalam artian
suara cowok itu lebih rendah gitu ya, suara cewek itu lebih tinggi gitu, maksudnya seperti itu gitu ya contohnya. Bukan kecil besar ya, jadi rendah atau tinggi nadanya gitu ya. Katanya kikoe ni kukunaru, jadi susah terdengar. Gimana kira-kira jawaban nomor 2 ini? Kemudian kita lihat jawaban nomor 3, Atsusa samusa o kanji yasukunaru. Jadi atsusa atau kepanasan gitu ya, suhu dalam artian suhu gitu ya, samusa kedinginan gitu ya, suhu dingin, panas, jadi mudah merasakan suhu panas atau suhu dingin katanya nomor 3 ini. Kira-kira kalau udah lansia itu lebih mudah atau lebih sulit ya? Itu kan pertanyaannya gitu ya. Kemudian pilihan jawaban nomor 4 yaitu siaga semakunaru. Jadi sia itu teman-teman artinya jangkauan penglihatan gitu, jangkauan penglihatan. Kalau kita masih muda itu contohnya segini nih. Semakin tua itu jadi sianya itu dia atau jangkauan pandangannya itu dia menyempit teman-teman. Contohnya cuma segini aja. Jadi apabila kita melihat ke depan itu jangkauan pandangan kita tuh hanya segini. Kalau sudah menua itu semakin menyempit gitu ya. Kalau kita masih muda kan contohnya segini nih, kita walaupun lihat ke depan tapi posisi kita ke depan tapi kita bisa melihat apa yang ada di samping kita gitu. Jadi itu penjelasannya dari sia tersebut ya. Kira-kira jawabannya apa? Silakan prof semua untuk menjawab. Ya baik, jawabannya yaitu nomor 4 ya prof sekalian. Tadi yang seperti saya jelaskan, jadi apabila semakin menua itu teman-teman, jadi jangkauan pandangnya atau sianya itu semakin menyempit gitu ya. Makin tua itu makin menyempit. Itu yang terjadi kepada lansia. Oke, kita bahas kenapa 1, 2, 3 salah ya. Nomor 1 itu kojingsa wa sukunai. Ya. Jadi ini kenapa salah karena terbalik gitu ya. Justru kojingsa wa oi gitu ya. Jadi antara individu itu kan nggak harus sama gitu. Apakah contohnya seperti ini? Apakah semua lansia itu di umur contohnya di umur 70 semuanya tidak bisa jalan? Kan beda juga gitu ya. Ada yang umurnya 70 tahun tapi masih bisa lari, masih bisa sehat tuh, jalan, bisa naik gunung. Tapi ada yang umurnya baru 65 gitu ya, tapi sudah asikosinya yowai gitu, jadi udah lemes, udah susah berjalan pakai tongkat gitu kan. Ini seperti itu maksudnya. Jadi perbedaan antara individu itu sangat banyak gitu ya. Makanya jawaban nomor 1 ini kurang tepat gitu ya. Kemudian jawaban nomor 2, hikoi otowa hikoi nikuku naru. Ya, jadi ini kebalikannya teman-teman. Jadi apabila sudah menua gitu ya, apabila lansia gitu, justru dia susah mendengarkan suara yang tinggi gitu. Jadi dia lebih mudah mendengar suara yang rendah gitu ya. Itu. Jadi kebalik ya nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3, samusa atsusa gitu ya, kanji yasukunaru. Ya ini juga terbalik. Semakin menua itu kan kalau kita mempelajari sistem saraf itu kan sarafnya semakin saraf sensoriknya semakin namanya tuh nibui gitu ya, nibukunaru. Jadi sudah tidak sensitif gitu ya. Makanya dia lansia ini cenderung lebih sulit merespon panas atau dingin gitu ya. Dalam hal ini khususnya musim gitu ya. Terkadang lansia tuh kalau yang kedinginan walaupun dia natsu gitu ya, tapi ada kan pasien atau lansia yang selalu merasa dingin walaupun musim panas gitu ya. Jadi dia tuh sudah susah gitu secara sensoriknya gitu untuk untuk merespon panas dingin suhu itu ya. Jadi makanya jawaban nomor 3 ini salah. Oke, Prof sekalian, kita masuk ke nomor 4 ya. Mari kita baca bareng-bareng. Migi kata mahiga ari.
sueo sukate iru hitono ido no kihong teki na kaigo toste. Teki setsu na mono o hitotsu irabinasai. Oke, kita bahas dulu ya, kita artikan dulu pertanyaannya. Migi kata mahi. Jadi ada kelumpuhan bagian sebelah kanan itu ya, sebelah kanan. Kemudian dia menggunakan sueo sukate iru. Jadi menggunakan tongkat. Idono kihong teki. Jadi dalam memberikan bantuan ido atau bergerak berjalan gitu ya dengan pasien yang lumpuh sebelah kanannya menggunakan tongkat, apa yang harus kita perhatikan gitu. Pertanyaannya seperti itu. Oke, kita lihat dari jawabannya ya, pilihan jawabannya. Yang pertama itu kaigo sawa migi jenponi tatsu. Jadi artinya kita atau kaigosanya gitu, kaigo yang memberikan bantuannya katanya berada di migi jempo. Jadi sebelah kanan agak ke depan gitu ya, jempo itu. Mae gitu ya, mae noho gitu ya, agak ke depan. Kemudian pilihan yang kedua kaigo sawa migi kohoni tatsu. Nah, ini kebalikannya dari yang nomor 1. Tapi dia posisinya ada di kanan, tapi di belakang gitu ya. Tadi kan kanan agak ke depan, ini kanan agak ke belakang. Kemudian pilihan nomor ketiga kaigo sawa hidari. Mae hidari zempo gitu ya. Sebelah kiri agak ke depan. Kemudian jawaban yang nomor keempat kaigo sawa hidari kohoni tatsu. Jadi sebelah kiri agak belakang gitu ya. Kira-kira mana nih jawaban yang benar dari pertanyaan yang tadi? Oke, kita lihat ya. Kira-kira gimana dari keempat pilihan jawaban ini, mana yang paling tepat? Ya, kita buka jawabannya. Jadi yang paling tepat itu nomor 2 ya, Bapak sekalian. Oke, kita bahas dulu kenapa nomor 1, 3, 4 salah gitu ya. Ini kan kalau kita tadi bahas pertanyaannya, ada seorang pasien miki kata mahi, artinya sebelah kanannya tangan baik kakinya itu dia ada kelumpuhan gitu ya. Tapi dia masih bisa berjalan menggunakan tongkat. Nah, posisi kita saat membantu dia berjalan ada di mana kan? Kalau nomor 1 itu dia jawabannya ada di migi jempo katanya ya, bagian sebelah kanan tapi di depan gitu. Kenapa salah? Jadi kan kalau kita gini logikanya, pasien migi kata mahi artinya sebelah kanannya dia lumpuh. Saat berjalan menggunakan tongkat itu, karena yang kanan itu susah bergerak dan kemungkinan besarnya apabila lumpuh itu dia tenaganya tidak ada, resiko jatuhnya itu sangat besar kan ke bagian kanan gitu ya. Kalau posisinya udah bener dia di bagian kanan, tapi yang salahnya dia di depan. Kenapa? Kemungkinan besar kalau dia jatuh ke belakang, kalau kitanya berada di depan, itu kita tidak bisa untuk menahan gitu, atau mungkin nggak kelihatan karena kita udah di depan gitu posisinya. Makanya nomor 1 ini salah. Jadi posisinya di depan atau di belakangnya itu kan sangat mempengaruhi juga gitu ya. Kanan kiri atau depan belakangnya itu yang menentukan jawabannya benar atau tidak. Nah, kemudian nomor 3 kaigo sawa hidari zempo. Ya, ini udah jelas posisinya dia di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kan yang sehat gitu ya. Jadi dalam arti lain atau dalam bahasa Jepangnya itu kengawa ya, kenkogawa gitu, bagian yang sehat. Kalau tadi penjelasannya secara logikanya kenapa kita harus di kanan karena kemungkinan besar pasien bisa jatuh ke bagian kanan. Jadi maka pilihan
posisi sebelah kiri ini kemungkinannya atau udah pasti salah gitu ya. Entah itu di depan, entah itu di belakang gitu. Pokoknya patokannya kita itu harus berada di posisi mahi, entah itu depan, entah itu belakang. Nanti berkaitannya, contohnya seperti ini. Kalau untuk berjalan di jalan datar gitu ya, posisi jadi Kihong Taiki yang paling basicnya atau secara teorinya itu Mahigawa Koho gitu ya. Jadi di bagian yang lumpuh sebelah agak ke belakang. Nah, tapi bisa jadi jawabannya Jempo atau bagian depan apabila pasenya ini turun dari tangga. Jadi kita beradanya di posisinya agak ke depan. Karena kenapa? Secara logikanya kalau naik tangga, kalau turun tangga itu kan kemungkinan jatuh ke depan, ke bawah gitu ya, sangat besar. Makanya posisi kita itu harus agak ke depan itu untuk menahan apabila jatuh. Takutnya jatuh gitu ya. Ya sebaliknya kalau posisinya naik tangga, posisinya ini kita berada di belakang gitu ya, agak ke belakang, koho. Logikanya sama. Apabila takutnya jatuh ke belakang, kita bisa nahan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang perlu diperhatikan itu ya. Jadi posisi kita itu harus ada di bagian yang lumpuh. Ya entah itu di belakang, entah itu di depan. Nanti tergantung soalnya gimana gitu ya. Keadaannya seperti apa. Jadi seperti itu. Baiklah Prof sekalian, kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 5. Kita baca bareng-bareng. Hidari kata mahi ga aru hitono wagino chakudatsu kaijo ni kansuru sugino kijitsu no uchi tekisetsu na mono o hitotsu erabinasai. Jadi ini soal mengenai cakudatsu ya, atau ganti baju gitu ya. Jadi pertanyaan atau pada pertanyaan kali ini kondisi pasiennya yaitu dia hidari kata mahi katanya ya. Jadi bagian kirinya yang tidak bisa bergerak atau lumpuh gitu ya. Di saat kita memberikan bantuan cakudatsu, ini dalam soal ini wagi katanya ya. Jadi bagian atas, pakaian bagian atas, hal apa gitu ya yang harus kita perhatikan saat kita memberikan bantuan cakudatsu atau mengganti baju pada pasien yang mengalami kelumpuhan sebelah kiri. Oke, bisa dipahami ya pertanyaannya. Kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya. Nomor 1 yaitu Botano Arufukuwa Sakeru katanya. Jadi botan itu ini ya, kancing gitu ya. Botano Arufuku. Jadi baju yang ada kancingnya. Sakeru katanya dihindari, harus dihindari. Jadi nomor 1 ini, pilihan jawaban nomor 1 ini harus menghindari pakaian yang menggunakan atau yang ada kancingnya gitu ya. Oke, kita lihat jawaban atau pilihan jawaban nomor 2 ya teman-teman. Kirutokiwa katanya di saat memakai baju itu hidari ude o sakini tosu. Jadi dahulukan gitu ya hidari ude atau tangan sebelah kiri katanya. Kira-kira gimana nih jawaban nomor 2? Kemudian jawaban nomor 3, nugu tokiwa saat melepas gitu ya. Kiru itu memakai, kalau nugu melepas ya. Hidari ude kara sakini nugu katanya ya. Jadi dahulukan dari tangan sebelah kiri dulu katanya saat melepas baju tersebut. Kira-kira gimana nih jawaban nomor 3? Selanjutnya jawaban nomor 4, Zenkaijo suru. Jadi memberikan bantuan secara keseluruhan gitu ya. Jadi udahlah langsung saja dibantu semuanya gitu. Kira-kira nomor 4 ini gimana jawabannya? Silakan Bapak sekalian coba untuk menjawab.
Oke, kita bahas ya jawabannya, yaitu nomor 2, yaitu Kirutoki wa Hidari Udeo Sakeni Tosu. Ya, jadi teman-teman dalam atau prinsip dalam memberikan bantuan memakai baju atau melepas baju ini ada istilah yang harus kita pahami, harus kita hafal gitu ya. Jadi yaitu ada istilahnya itu dakeng cakang, yang artinya dakeng itu di saat melepaskan baju itu datsu ya, datsu itu kengko gitu ya, dakeng artinya di saat melepaskan baju itu harus dari bagian yang sehat dulu, artinya tidak mahi gitu ya. Cakang apabila memakai itu cakui itu ya, kanggawa atau bagian yang tidak sehat atau yang sakit gitu ya, dalam artian yang lumpuh. Jadi itu ya prinsipnya, yaitu di saat menggunakan atau di saat melepas dulu itu ya, melepas itu bagian yang sehat dulu, sedangkan kalau memakai itu bagian yang tidak sehat dulu gitu ya, atau yang lumpuh dulu, yang mahi dulu. Logikanya apa teman-teman? Jadi apabila pasien mengalami kelumpuhan atau kemahian gitu ya, mahi gitu ya, kelumpuhan, kemungkinan besar bagian yang mahi itu dia akan mengeras gitu ya ototnya, atau akan jadi kaku gitu ya. Makanya agak sulit gitu ya untuk memakaikan baju. Makanya di saat menggunakan atau tadi ya cakeng gitu, cakang ya, cakang itu artinya menggunakan dari bagian yang tidak sehat dulu gitu ya. Itu kan lebih mudah gitu. Sebaliknya apabila dia menggunakan atau lebih dahulu dipakai dari bagian yang sehat gitu ya, tangannya contohnya, lengannya, di bagian yang sakitnya kan dia kaku, tidak bisa digerakkan, kemungkinannya lebih susah gitu ya. Makanya di saat menggunakan itu dahulukan yang sakit dulu gitu ya, yang lumpuh dulu contohnya. Sebaliknya di saat melepas itu dahulukan yang sehat dulu, karena ini kan lebih mudah gerak gitu ya. Nah, di saat bagian yang sehatnya udah bisa dilepas, untuk melepas di bagian yang mahinya itu lebih mudah lagi. Jadi itu prinsipnya yang harus diingat ketika memberikan bantuan ini ya, cakudatsu ini ya. Oke, Bapak sekalian, gimana? Dari kelima soal ini benar semua atau gimana? Jadi sekali lagi saya ulangi Bapak sekalian, tips untuk menjawab soal-soal seperti ini gitu ya, apabila kita tidak paham atau tidak hafal teorinya, kihongnya seperti apa, ya cukup menggunakan logika saja gitu ya. Kenapa ini benar, kenapa itu salah. Jadi itu tips kali ini, semoga membantu. Terima kasih, saya cukupkan pertemuan pada kali ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.